Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk kita semua, baik yang presentasi maupun yang mendengarkan. Mohon izin, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu ada dua topik. Yang pertama terkait kondisi existing iklim bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitarian. Dan topik yang kedua yang kami ambil yaitu terkait jasa bangunan air, pembuatan kolam renang, dan kolam ikan. Next. Nah, sebelum untuk memasuki materinya, mungkin akan kami perkenalkan. Di sini ada Mas Arik, Mas Andrian, Mbak Dinika, Mbak Faliha, saya sendiri, Fadul Roman, Mas Fata, Mbak Meliawati, dan Mbak Rahel. Seperti itu. Oke, kita mulai langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu terkait bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitari, di mana pokok bahasan ini akan kami bahas terkait gambaran umum, permintaan pasar, tren dan perkembangan terkini, tantangan di lapangan, persaingan bisnis, analisa SWOT, dan rekomendasi strategisnya. Oke, di next. Nah, nah, di mana yang pertama terkait gambaran umum dulu nih terkait bisnis perbaikan pompa, pipa, dan alat sanitarian. Ya, ini adalah salah satu bisnis yang merupakan sangat dibutuhkan untuk saat ini ya, khususnya dalam sektor rumah tangga maupun bangunan komersial maupun dan juga bahkan industri seperti itu. Nah, seiring dengan meningkatnya penggunaan air bersih, kebutuhan terhadap pelayanan perbaikan pun semakin tinggi. Itu sudah pasti. Jadi memang trennya itu selalu berhubungan seperti itu. Nah, pada aspek perbaikan pompa, jasa meliputi pengecekan kerusakan, penggantian pompa seperti seal, impeller, dan motor. Yang pasti secara teknis itu sangat dibutuhkan karena tidak itu memerlukan kebutuhan khusus atau keahlian khusus untuk perbaikannya. Maka hanya ahli-ahli tertentu saja. Nah, sementara itu untuk perbaikan pipa biasanya berhubungan dengan kebocoran, penyumbatan, dan instalasi ulang jaringan. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain alat sanitaris seperti kloset, wastafel, current shower juga sering mengalami gangguan fungsi. Nah, ini juga kadang nggak setiap orang mampu memperbaikinya, pasti dibutuhkan juga sosok ahli untuk mengganti, sekalipun itu hanya keran air gitu. Nah, jadi untuk di sini sangat dibutuhkan saat ini. Nah, keunggulan dari usaha ini adalah kebutuhan jasa yang berulang, terutama jika dikombinasikan dengan layanan cepat tanggap. Nah, jadi memang terkait bisnis ini tidak hanya sekali selesai, nah namun di kemudian waktu, di lain waktu pasti akan terulang kembali. Nah, teknis yang berpengalaman dan penjamin suku cadang dengan meningkatkan pembangunan hunian dan gedung serta kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan sistem pelambingan. Tapi intinya itu. Jadi sebenarnya bagaimana perawatannya. Kalau perawatannya baik, ya dilakukan PM secara rutin tidak akan jadi kerusakan yang parah. Namun ketika tidak dilakukan PM yang baik, akan selalu terjadi kerusakan berulang dan mungkin langsung yang parah. Nah, itu seperti itu gambaran umumnya terkait bisnis perbaikan pompa. Mungkin langsung dilanjut ke tema selanjutnya, yaitu terkait permintaan pasar seperti apa. Silakan Mas Arik betul menjelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Fadlu izin melanjutkan terkait dengan permintaan pasar terhadap bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitari. Permintaan pasar untuk bisnis servis pompa, pipa, dan alat sanitari ini saat ini meningkat secara signifikan, terutama didorong oleh urbanisasi, kebutuhan akan sistem sanitasi yang efisien, serta perkembangan infrastruktur yang berbagai sektor. Yang pertama itu pada segmen pasar ya, untuk rumah tangga, permintaan utamanya itu instalasi dan servis ulang pompa air, pipa bocor, wastafel, dan kloset. Peningkatan kebutuhan biasanya di kota-kota. Nah, untuk segmen pasar komersial, gedung perkantoran, hotel, restoran, dan apartemen yang memerlukan pemeliharaan sistem pompa dan booster. Lanjut untuk segmen pasar industri, industri F&B, farmasi, dan kimia memerlukan sanitasi pump sistem berstandar tinggi. Lanjut untuk segmen pasar proyek pemerintah, proyek sanitasi nasional IKN dan sistem air bersih di daerah daerah 3T, tertinggal, terdepan dan terluar. Lanjut sektor pendidikan dan kesehatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas yang memerlukan sistem pipa bersih anti bocor dan pompa air bersih berstandar. Baik, selanjutnya. Oh, oke, Oh, baik, selanjutnya terkait maaf, faktor maaf, selanjutnya masih masih saya. Maaf sebelumnya.
Oke, untuk faktor pendorong permintaan pasar bisnis, servis pompa, pipa dan alat sanitari, untuk faktornya urbanisasi cepat, kesadaran sanitasi yang meningkat, infrastruktur besar-besaran, bangunan pintar dan green building, hingga digitalisasi layanan. Untuk penjelasannya, untuk urbanisasi cepat ini perkembangan kota baru dan kawasan perumahan mendorong kebutuhan sistem perpipaan dan pompa baru. Lalu untuk kesadaran sanitasi peningkatan, pasca pandemi, masyarakat lebih peduli akan sistem air bersih dan sanitasi yang higienis. Lanjut, infrastruktur besar-besaran, proyek IKN, infrastruktur air minum, dan revitalisasi kawasan permukiman. Lanjut, untuk bangunan pintar atau green building, permintaan terhadap sistem sanitasi yang efisien, pompa, hemat listrik, dan pipa yang tahan lama. Digitalisasi layanan, aplikasi plumbing, service on demand, meningkatkan kenyamanan dan akses layanan bagi pelanggan. Nah, permintaan ini terhadap bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitari sedang berada di jalur pertumbuhan signifikan dengan peluang besar terutama pada yang pertama ada segmen rumah tangga dan proyek pemerintah, inovasi layanan digital, aplikasi service on demand, lalu yang terakhir itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap air dan sanitasi. Oke, terima kasih Mas Arik. Nah, selanjutnya terkait perkembangan bisnis servis saat ini seperti apa? Mungkin bisa dibantu Mbak Lia untuk bantu menjelaskan. Silakan. Terima kasih Mas Fadlu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan bisnis servis saat ini. Yang pertama itu pertumbuhan permintaan pasar yang baik. Pasar pipa dan fitting plastik di Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar CAGR 5,3% hingga 2025. Ini didorong adanya investasi infrastruktur. Sedangkan pasar global sanitary pumps dan valve diperkirakan tumbuh sebesar 2,6 miliar US dollar pada tahun 2024 menjadi 2,84 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR mencapai 9,3% dan diproyeksi naik hingga 4,25 miliar pada tahun 2029. Yang kedua, integrasi smart dan IoT. Saat ini banyak jasa pipa dan pompa menggunakan teknologi pintar yaitu sensor kebocoran AL, software manajemen tugas, serta kontrol otomatis shut-off dan deteksi kebocoran. Yang ketiga, adanya fokus pada keberlanjutan dan efisiensi air dan energi. Yang keempat itu ada material dan teknik pipa dan modern. Lanjut Mas Fadlu. Nah, ini adalah contoh pipa dan pompa serta alat sanitasi yang terintegrasi smart dan LOT. Komponennya ada sensor yaitu dipasang pada pipa untuk mengumpulkan data seperti tekanan, suhu, aliran, getaran, dan bahkan komposisi kimia cairan yang mengalir. Yang kedua adanya modem router untuk menghubungkan adanya kerusakan atau bila mana habis. Terus yang ketiga ada sistem pemantauan biasanya diaktifkan ke HP. Terus yang terakhir ada aktuator, yaitu sistem ini juga dapat mencakup aktuator seperti kartu otomatis yang dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk menyesuaikan aliran atau menutup pipa jika terdeteksi masalah. Selanjutnya, Mas. Mas Fad. Nah, yang selanjutnya ada fokus pada keberlanjutan dan efisiensi air atau energi. Ini contohnya sekarang ada sistem perpipaan pra-insulasi. Nah, dan yang ini ada juga contohnya penggunaan peralatan hemat air dan energi. Di sini contohnya itu pemanas tanpa penampung. Selanjutnya, Mas. Yang terakhir ada material dan teknik pipa modern. Pada saat ini material pipa bisa berasal dari pipa PPR, pipa tembaga, dan pipa logam. Kalau pipa PPR sendiri itu
itu pipa semakin banyak digunakan dalam sistem perpompaan modern karena kekuatan ketahan panas dan kemudian instalasinya. Terus pipa tembaga. Pipa tembaga terkenal karena ketahannya terhadap korosi, panas, dan api. Terus ini sekarang ada servis tanpa menggali lini UV. Lini UV digunakan untuk perbaikan tanpa menggali atau dikenal juga sebagai touchless pipelining adalah metode perbaikan pipa yang rusak seperti saluran pembuangan tanpa perlu melakukan penggalian besar-besaran. Proses perbaikan lini UV, inspeksi dan pembersihan, pemasangan lini, penyinaran UV, dan finishing. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Lia. Mungkin selanjutnya pasti ada perkembangan dan pasti ada tantangan. Nah, silakan untuk tantangannya Mbak Lia dibantu menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan utama di lapangan. Yang pertama ini ada tingkat persaingan tinggi. Jadi banyak orang-orang yang memiliki usaha dalam skala kecil hingga skala besar membuat persaingan dari segi harga dan kualitas layanan semakin ketat. Terus kurangnya tenaga terampil. Masih terbatasnya tenaga teknisi yang memiliki sertifikasi atau terlatih khusus di bidang plumbing dan pompa modern, contohnya booster pump dan solar pump. Terus kesadaran konsumen rendah. Konsumen seringkali terjadi hanya memanggil jasa servis saat sudah terjadi kerusakan parah, bukan untuk dilakukannya perawatan rutin. Hal ini membuat volume pekerjaan tidak stabil. Lalu ada akses ke suku cadangan. Beberapa daerah mengalami keterbatasan dalam pasokan atau distribusi suku cadangan asli, terutama untuk pompa atau alat impor. Mulai next. Selanjutnya ada harga dan biaya operasional. Terjadi fluktuasi pada harga alat, bahan-bahan seperti pipa PVC, valve, seal, dan BBM mempengaruhi margin keuntungan. Terus persoalan legat dan perizinan untuk mengembangkan usaha ke arah resmi seperti CVR atau PT, banyak pelaku usaha mikro kesulitan dalam mengurus izin usaha dan mengurus standar SNI dan pelaporan pajak. Lalu ada digitalisasi kurang maksimal, belum semua pelaku usaha memiliki sistem manajemen servis digital seperti booking online dan catatan servis digital dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Mbak Lia terkait menjelaskan terkait tantangan ya. Nah, selanjutnya mungkin Mas Fatah bisa bantu menjelaskan terkait analisis SWOT dari bisnis ini. Silakan. Baik, mungkin untuk bagian Silakan analisis Mbak SWOT Dinika. ini, Maaf. ya, nggak apa-apa, Ya. Mas. Iya, jadi untuk analisis SWOT ini, eh, di mana analisis yang mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk dapat merumuskan strategi SWOT, merumuskan strategi. Jadi SWOT sendiri merupakan perbandingan kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman dari bisnis yang kita bahas kali ini. Di mana untuk kekuatan sendiri merupakan sebuah keunggulan dan keinginan pasar yang dilayani. Kekuatan ini muncul dalam bentuk sumber daya kepemimpinan pasar, pemasok, hubungan, dan pembeli, serta sumber daya keuangan. Kemudian adanya opportunities atau peluang, di mana hal ini merupakan kesempatan dalam hal yang positif terjadi di luar organisasi. Kemudian hal ini menjadi keuntungan dengan cara mengidentifikasi dari segi segmen pasar, peningkatan hubungan pembeli dengan pemasok. Kemudian ada weakness atau kelemahannya, merupakan kekurangan yang secara tidak langsung menghambat kinerja servis. Kekurangan itu sendiri muncul daripada sumber daya, keuangan, keterampilan dalam pemasaran, dan kemampuan dalam manajemen. Kemudian ada threats atau ancaman, di mana ancaman termasuk hal yang negatif karena mempengaruhi bisnis di luar. Bentuk ancaman yang dihadapi datang dari pesaing, kemudian meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau pemasok, serta perubahan teknologi serta perubahan kebijakan. Mungkin boleh di next untuk lebih jelasnya. Nah, jadi untuk bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitari di Indonesia ini, untuk kekuatannya sendiri, yang pertama itu kita dapat mengadakan teknisi ahli yang bersertifikasi, di mana
teknisi yang berpengalaman dan bersertifikasi menjadi nilai tambah. Keahlian dalam mendiagnosis dan memperbaiki masalah teknis menjadi alasan pelanggan untuk setia. Kemudian itu ada layanan darurat 24 jam, kemudian akses suku cadang yang berkualitas, serta layanan terpadu atau one-stop service. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya sendiri, yang pertama itu ketergantungan pada teknisi inti. Jadi, jika teknisi absen atau kekurangan SDM, maka pelayanan bisa terganggu. Kemudian, kesulitan menjaga kualitas layanan saat teknisi berganti, itu juga menjadi sebuah tantangan. Kemudian, minimnya digitalisasi, serta skala usaha yang masih kecil. Mungkin boleh dilengkapi lagi penjelasannya oleh Mbak Rahel. Baik, saya izin melanjutkan mengenai analisis SWOT untuk opportunities dan threats. Untuk bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan tren, teknologi, pasar, serta peluang kolaborasi industri. Yaitu yang pertama opportunities atau peluang, di mana ada beberapa faktor. Yang pertama adalah urbanisasi dan pembangunan kota. Perkembangan kawasan hunian baru, apartemen, dan kawasan industri mendorong kebutuhan pipa, pompa, dan alat sanitasi. Kemudian digitalisasi jasa, di mana pembuatan aplikasi layanan on demand dapat membuka ceruk pasar baru bagi generasi muda. Kemudian green building dan sanitasi modern. Tren bangunan hijau memicu permintaan terhadap sistem sanitasi hemat air, pompa hemat energi, dan juga pipa tahan lama. Kemudian program pemerintah, dukungan program sanitasi nasional seperti program air bersih dan sanitasi layak memberikan peluang untuk proyek besar ini. Dan pelatihan, pendidikan vokasi, serta kolaborasi, yaitu untuk meningkatkan kerjasama antara dunia industri dan pendidikan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Untuk ancamannya, yang pertama yaitu faktor persaingan jasa yang tinggi, di mana seperti yang kita tahu banyak jasa tidak resmi untuk menawarkan harga murah tanpa jaminan mutu. Kemudian juga fluktuasi harga bahan baku, kenaikan harga logam, pipa, dan komponen elektronik dapat menekan margin keuntungan. Risiko pekerjaan tinggi, di mana kesalahan teknis dapat menyebabkan kerusakan besar pada si pipa, pompa, maupun alat sanitasi. Kemudian ketergantungan pada proyek, di mana proyek ini jika hanya mengandalkan tender besar dan konstruksi, cash flow-nya bisa tidak stabil. Dan perubahan regulasi lingkungan, yaitu di mana aturan baru tentang efisiensi energi dan limbah sanitasi bisa menuntut adaptasi mahal dan cepat. Ya, mungkin sekian analisis SWOT dari kegiatan servis bisnis pipa, pompa, dan alat sanitasi. Oke, terima kasih Mbak Dinika dan Mbak Rahel untuk menjelaskan SWOT-nya. Nah, tadi di threat atau di ancaman ada terkait persaingan bisnis ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi terkait persaingan bisnis ini oleh Mas Fatta, silakan. Baik, terima kasih Mas Fadlu selaku moderator. Selanjutnya, persaingan bisnis jasa servis pipa, pompa, dan alat sanitari. Yang pertama, kajian berdasarkan kelompok kita itu ada pangsa dan pertumbuhan pasar pompa air. Nah, di sini ada berita tahun 2019, Kemenperin merilis sebuah berita dengan berjudul nilai impor pompa air sebagai peluang UMKM komponen. Nah, pasar pompa air nasional memperkirakan penjualan hingga sekitar 5 juta unit per tahun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata kurang lebih 5% atau data 2014. Pangsa pasar dikuasai sekitar 80% oleh merek besar seperti Panasonic, Sanyo, dan Shimizu. Pada tahun 2018, impor pompa air mencapai 153 juta US dollar, sementara ekspor hanya sekitar 13 juta US dollar, menunjukkan potensi besar IKM lokal dalam menyediakan komponen maupun produk jadi secara lokal konten kurang lebih dari 60% pada produsen seperti Panasonic. Nah, yang kedua, pemain utama dan persaingan merek. Merek besar global yang dominan di Indonesia meliputi Panasonic dengan TKDN sekitar 60%. Ada Sanyo, Shimizu, serta merek Eropa seperti Grundfos, DAB, Loara, Pedrolo, Calpeda, Ebara, Torishima, dan banyak dari merek ini memiliki jaringan layanan servis dan spare part yang luas di Indonesia. Nah, kalau untuk produk lokal sendiri atau yang berasal dari Cina ya, mohon maaf, ada merek Firman Indonesia. Masuk pasar sejak sekitar 2009 dan menempati ceruk harga kompetitif untuk segmen rumah tangga dan semi-industri.
Nah, dengan strategi layanan purna jual yang kuat, memiliki garansi servis 3 tahun inklusif kunjungan teknisi on-site, serta distribusi via pasar tradisional maupun modern. Next. Yang ketiga, ada segmen layanan jasa servis pipa dan pompa air. Nah, usaha skala kecil seperti jasa servis pipa dan pompa air skala hunian menyediakan tarif standar yang cukup terjangkau. Banyak usaha lokal menyediakan servis instalasi pipa, terutama HDP modern, bongkar pasang, perbaikan pipa bocor, hingga pemasangan aksesoris sanitasi seperti keran dan shower. Sebagai perbandingan, pipa HDP dianggap lebih tahan lama dan fleksibel dibanding PVC dan makin sering diganti. Nah, yang keempat, peta persaingan di segmen layanan. Layanan skala besar atau industrial dan komersial dikelola oleh perusahaan seperti Winston Indonesia, menyediakan layanan servis pompa industri lengkap, instalasi overhaul, diagnosis penggantian spare part, root cause analysis, on-site service. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, melayani sektor makanan dan minuman, WTP atau IPAL, migas, manufaktur, pertambangan, dan petrokimia. Untuk layanan mikro dan semi rumah tangganya, persaingan itu banyak tukang plumbing atau pipa pompa independen yang melayani pelanggan di rumah dengan biaya murah dan fleksibel berdasarkan tarif unit. Memanfaatkan media sosial atau marketplace lokal untuk ditemukan oleh konsumen. Nah, karena entry barrier rendah, hanya perlu alat dasar seperti kunci pipa, kunci Inggris, gergaji, voltmeter, banyak pemain baru yang bermunculan di kawasan perumahan baru. Oke, next. Dicukupkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Fato untuk penjelasan. Oke, tadi kita sudah tahu semua ya, sudah mendengar semua, sudah dijelaskan juga oleh kita semua terkait permintaan pasar, trennya seperti apa, tantangan di lapangan seperti apa, persaingan bisnis sampai analisis seterusnya, sampai tadi di terakhir Mas Fato menjelaskan persaingan seperti apa. Nah, mungkin ada rekomendasi strategis untuk bisnis ini, silakan Mas Andri dibantu menjelaskan. Ya baik, setelah tadi yang sudah kita dengarkan dari teman-teman ya penjelasannya, didapatkan rekomendasi strategis untuk jasa tersebut. Yang pertama, tawarkan jasa desain dan simulasi aliran seperti mengedukasi pelanggan akan kualitas sistem dari sirkulasinya. Terus tawarkan juga paket pemeliharaan garansi dan kebersihan air supaya pelanggan percaya akan jasa kita gitu, bahwa kita ini sangat berkualitas dalam menangani permasalahannya. Terus bangun portofolio digital agar kredibilitas meningkat. Jadi kalau misalkan calon pelanggan melihat portofolio kita jadi tertarik gitu untuk menggunakan jasa servis kita. Terus pisahkan penawaran servis berdasarkan jenis-jenis. Jadi kita dibuatkan penawaran-penawaran yang berbeda gitu yang dapat melihat keuntungan dari jasa servis dari kita sendiri gitu. Terus bangun branding sebagai teknisi yang bersertifikat ini juga cukup penting karena pastinya customer bakal melihat ini jasa servisnya bagaimana sih, apakah dia sudah berpengalaman atau belum. Dengan adanya sertifikat berarti kan jadi membuat kepercayaan ke konsumen bahwa servis ini sangat berpengalaman ini. Terus sediakan konsultasi teknis untuk membantu pelanggan memahami aliran air dan tekanan dan sistem efisiensi. Terus tawarkan juga servis tahunan pelanggan supaya apa namanya customer itu kayak udah nyaman aja di jasa kita gitu. Soalnya ada servis tahunannya gitu. Terus kembangkan juga konten edukatif di media sosial. Karena kita sekarang di zamannya teknologi ya, mungkin dengan kita membuat konten-konten edukatif tentang jasa servis kita, mungkin para customer bakal melirik gitu. Bahwa jasa servis kita selain dapat dipercaya juga sangat menarik gitu. Mungkin dicukupkan Mas Fadil. Oke, kita lanjutkan ke topik yang kedua. Nah, di mana terkait topik yang kedua ini terkait jasa bangunan air seperti pembuatan kolam dan renang dan kolam ikan. Ini terkait bisnis juga ya. Kami akan menjelaskan sama kayak topik pertama, yaitu terkait gambaran umum, permintaan pasar, tren perkembangan terkini, tantangan di lapangan, persaingan bisnis, analisis SWOT, dan rekomendasi strategis. Mungkin kita langsung saja masuk ke materinya di topik kedua ini, yaitu terkait gambaran umum dulu. Jadi, jasa bangunan air ini seperti pembuatan kolam renang dan kolam ikan merupakan salah satu sektor jasa konstruksi yang terus berkembang, sering meningkatkan kebutuhan atau kenyamanan, estetika, dan fungsi dalam hunian. Kolam renang tidak hanya digunakan untuk rekreasi, tapi juga simbol gaya hidup. Jadi memang ada beberapa golongan tertentu, golongan orang yang memang sudah sangat membutuhkan di rumahnya ada kolam renang gitu.
dan juga termasuk kolam ikan. Banyak diminati untuk keperluan hobi estetika taman. Namun lingkup jasa ini meliputi banyak hal, dari antaranya terkait konstruksi, struktur kolamnya sendiri seperti apa, instalasi sistem sirkulasi dan filtrasi air, serta penggunaan teknologi pendukung seperti aerator, lampu, hingga sistem pemanas. Jadi target pasar jasa ini sangat beragam, mulai dari rumah tinggal, hotel dan villa, hingga pelaku usaha aquacultur. Nah, jadi memang di sini mungkin dari kita juga sudah ada di rumahnya kolam ikan. Nah, mungkin ada juga yang mungkin punya kolam renang. Nah, mungkin nanti bisa di-sharingkan ya. Untuk penggunaan material tahan bocor, dan sistem mekanikal yang efisien menjadi kunci keberhasilan dalam penggunaan kolam. Namun tantangan yang dihadapi antara lain adalah fluktuasi harga bangunan. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Yang kedua terkait persaingan dengan kontraktor informal dan kurangnya pemahaman klien terhadap pentingnya sistem pemeliharaan kolam. Ya, jadi kadang berpikir orang untuk melihara kolam renang atau kolam ikan hanya menjaga kolam doang, padahal di situ kita menjaga air, gimana air tetap bersih, airnya tidak bocor, dan yang lain seperti itu. Nah, meski demikian, dengan pendekatan desain yang inovatif dan penerapan teknologi hemat energi, jasa bangunan air memiliki prospek yang menjanjikan dan relevan dengan tren hunian modern serta kebutuhan pemanfaatan ruang terbuka yang fungsional dan estetis. Oke, biar lebih jelas lagi, mungkin masuk ke materinya, yaitu pertama terkait permintaan pasar seperti apa. Silakan dibantu Mas Arik untuk menjelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk permintaan pasar terhadap jasa bangunan air seperti pembuatan kolam renang dan kolam ikan. Nah, saat ini permintaan pasar terhadap jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan terus meningkat. Untuk kolam renang, permintaan tumbuh di sektor hunian, terutama di kawasan urban dan perumahan menengah ke atas. Nah, karena ada kolam renang, pribadi kini menjadi simbol gaya hidup yang sehat. Selain itu, pertumbuhan sektor wisata dan properti serta tren desain arsitektur modern yang mengutamakan konsep eco-living juga mendorong meningkatnya pembangunan kolam renang. Di sisi lain, permintaan kolam ikan baik untuk hobi, ikan hias maupun budidaya juga terus naik. Hal ini sejalan dengan tren hobi memelihara ikan dan urban farming, serta adanya potensi besar di sektor budidaya ikan. Nah, kedepannya pasar jasa bangunan air diprediksi akan tumbuh stabil hingga tahun 2028, terutama di daerah suburban dan destinasi wisata. Segmentasi pasar juga semakin jelas, mulai dari kelas premium, fungsional untuk budidaya hingga untuk hobi. Selain pembangunan baru, peluang bisnis di bidang perawatan dan renovasi kolam yang sudah ada juga diperkirakan akan ikut berkembang. Baik, selanjutnya. Nah, terima kasih Mas Arik untuk penjelasan terkait permintaan pasar. Nah, mungkin terkait trennya seperti apa dan perkembangannya seperti apa, mungkin bisa dibantu Mbak Lia untuk menjelaskan. Ya, terima kasih untuk Mas Fadlu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan perkembangan bangunan terkini untuk kolam renang dan kolam ikan. Next, Mas Fadlu. Nah, untuk saat ini, seperti yang kita ketahui, kolam renang itu sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting untuk masyarakat. Nah, untuk trennya saat ini, kolam renang untuk yang umum itu terintegrasi dengan alam. Hal ini terlihat dari banyaknya destinasi wisata yang memanfaatkan potensi alam sekitar, seperti sungai atau area terbuka hijau untuk menciptakan kolam renang yang menyatu dengan lingkungan. Kalau lihat dari gambar itu, kita bisa lihat background-nya itu gunung ya. Untuk yang kedua itu untuk kenyamanan dan kesehatan mental. Wisata kolam renang tidak lagi sekedar aktivitas fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk melepaskan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Biasanya kolam renang ini akan ramai pada saat weekend atau libur sekolah. Yang ketiga, sekarang ada konsep unik. Kolam renang dengan konsep air hangat, kolam renang dengan tema tertentu, atau kolam renang terbesar di dunia, semuanya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Dan yang terakhir, wisata air untuk keluarga. Kolam renang ini merupakan wisata yang cocok untuk dinikmati oleh semua kalangan, dari balita, mungkin bayi sampai orang tua. Next, Mas Fadlu. Nah, untuk kolam renang tuh nggak hanya untuk umum ya, saat ini itu kolam renang itu sudah banyak dimiliki oleh permukiman dengan
klaster ya, atau di hotel-hotel. Kalau untuk yang di klaster itu trennya itu terintegrasi solarium. Eh, Terus yang kedua desain minimalis dan ramping. Kolam renang ini didesain untuk seminimalis mungkin agar cukup untuk biasanya di halaman belakang. Nah, yang ketiga ini kolam renang rooftop. Ini biasanya berada di uh, paling atas hotel ya. Terus finishing warna gelap finishing ini letaknya ada di ini garis-garis coklat ini. Uh, Terus kolam yang terakhir kolam renang mozaik. Mozaik ini biasanya terletak untuk keramik-keramik bawah kolam renang. Next Mas Fadlu. Nah, untuk kolam ikan saat ini trennya itu kolam ikan dengan akuarium rendah. Kolam ikan dengan akuarium rendah, desain ini menempatkan kolam renang sejajar dengan lantai. Kalau dilihat dari contoh ini sejajar ya dengan lantai, paling bedanya sekitar berapa senti. Terus kolam dengan batu alam. Batu alam bisa kita lihat dengan perpaduan di pinggir-pinggirnya terdapat bebatuan yang berasal dari alam dengan konsep lebih ke alam untuk menyatu uh, lebih ke lebih ke alam situ sendiri. Yang ketiga ada trennya kolam ikan dengan air terjun mini. Saat ini kolam ikan banyak yang menggunakan air terjun sebagai daya tarik atau sebagai tambahan untuk filtra aerasinya si ikan itu sendiri. Dan yang terakhir trennya kolam ikan kaca tempret yang pada contoh ini kita lihat ini di atas permukaan tapi pinggir-pinggirnya ini menggunakan kaca. Next Mas Fadlu. Nah, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Lia untuk ceritanya terkait perkembangan bisnis dan tren seperti apa sangat tinggi ya dan banyak sangat bervariasi gitu. Nah, mungkin dari variasi itu pasti ada tantangannya. Mungkin tantangannya bisa dibantu dijelaskan oleh Mbak Fali. Silakan. Mbak Fali belum di-unmute. Oke, selanjutnya untuk tantangan utama di lapangan terkait kolam itu perizinan dan tata ruang. Di beberapa daerah, pembangunan kolam itu harus mengikuti aturan tata ruang, izin bangunan, dan drainase lingkungan. Terus edukasi pasar, masih banyak calon pelanggan yang belum memahami pentingnya sistem filtrasi air dan teknologi hemat energi dalam kolam. Nyatanya, ini adalah kunci nilai tambahan layanan. Terus tantangan layanan purna jual, banyak klien membutuhkan servis berkala untuk filter, pompa, dan perawatan air, tetapi tidak semua pelaku jasa menyediakan paket maintenance rutin. Mau di next. Selanjutnya ada proyek musiman, jadi permintaan pembuatan kolam seringkali mengikuti musim seperti musim panas atau kemarau sehingga tidak stabil sepanjang tahun. Modal dan biaya awal besar. Pembuatan kolam membutuhkan peralatan dan bahan konstruksi yang tidak murah. Hal ini bisa menyulitkan pelaku UMKM yang modalnya sangat terbatas. Standar kualitas dan kepuasan pelanggan, kolam renang dan kolam ikan memerlukan konstruksi yang presisi. Kegagalan waterproofing, kemiringan dasar, atau sistem sirkulasi bisa membuat klien kecewa dan merusak reputasi penjual. Iklim dan cuaca. Proyek outdoor rentan terjadi gangguan hujan, banjir, atau cuaca ekstrim yang menghambat progres pengerjaan. Oke, terima kasih Mbak Falia untuk penjelasan terkait tantangan di lapangan seperti apa. Untuk lebih dalam lagi kita membahasnya, mungkin bisa dibantu untuk Mbak Jinika dan Mbak untuk menjelaskan dari analisis SWOT-nya, silahkan. Baik, terima kasih Mas Fatu. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya pada topik sebelumnya, di mana analisis SWOT sendiri merupakan identifikasi faktor secara sistematis untuk dapat memutuskan strategi dari usaha ini sendiri. Jadi untuk strength atau kekuatan sendiri adalah suatu keunggulan dan keinginan pasar yang dilayani. Kemudian untuk kelemahan atau weakness merupakan kekurangan yang secara tidak langsung menghambat kinerja dari servis itu sendiri.
Nah, selanjutnya itu ada opportunities atau peluang, di mana ini merupakan sebuah kesempatan dalam hal positif yang terjadi di luar organisasi. Dan yang keempat itu adalah threats atau ancaman, di mana ancaman termasuk hal yang negatif karena mempengaruhi bisnis di luar. Boleh di next. Nah, jadi untuk kekuatan dan kelemahan sendiri dari jasa bangunan air, seperti pembuatan kolam renang dan kolam ikan ini, yang untuk kekuatannya yang pertama itu adalah ketersediaannya keahlian dalam pengalaman khusus. Kemudian permintaan stabil dan berkembang. Yang ketiga ada produk custom dan variatif. Dan keempat itu ada kontribusi pada estetika dan fungsi. Untuk weakness atau kelemahannya sendiri, yang pertama itu biaya awalnya yang cukup tinggi, kemudian ketergantungan pada iklim ekonomi, waktu pengerjaan yang lama, serta dapat terjadi keterbatasan SDM atau tenaga ahli. Ya, izin melanjutkan untuk analisis SWOT. Jadi yang seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Dinika, di mana bisnis jasa bangunan air seperti pembuatan kolam renang dan kolam ikan ini merupakan sektor yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai estetika, kenyamanan, dan hobi. Kolam renang tidak hanya digunakan sebagai fasilitas olahraga dan hiburan, melainkan juga sebagai nilai tambah estetik bagi properti. Sedangkan kolam ikan ini menjadi bagian penting dari tren taman rumah dan hobi aquascape dan juga serta kebiasaan budidaya ikan skala kecil hingga menengah. Selanjutnya yaitu bagian opportunities atau peluang dari bisnis kolam ikan dan kolam renang ini. Yang pertama adalah tren hunian asri dan berkonsep natural, di mana banyak pemilik rumah kini menginginkan konsep taman dengan kolam ikan dan juga kolam renang pribadi. Kemudian pertumbuhan sektor pribadi, properti dan juga pariwisata, di mana kebutuhan kolam renang di villa, di hotel, resort ataupun yang lainnya, di mana semakin meningkat seiring dengan perkembangan sektor pariwisata. Kemudian peningkatan minat terhadap aquascape dan juga budidaya ikan, di mana masyarakat mulai menekuni budidaya ikan hias dan konsumsi membuka peluang kolam ikan fungsional. Dan juga dukungan digital marketing, di mana promosi jasa bisa menjangkau pasar lebih luas dan biaya terjangkau. Sedangkan ancaman dari adanya bisnis ikan dan kolam ikan dan juga kolam renang ini, yaitu yang pertama adalah persaingan yang semakin ketat, di mana banyak penyedia jasa yang serupa dengan harga bersaing dan juga strategi pemasaran yang agresif. Kemudian fluktuasi harga material, kenaikan harga bangunan, dan juga bahan yang akan menurunkan margin keuntungan dan membuat harga tidak kompetitif. Kemudian juga perubahan regulasi dan izin lingkungan, serta perubahan iklim, di mana musim hujan panjang atau bencana alam dapat menunda pengerjaan proyek dan juga merusak konstruksi. Ya, mungkin untuk analisis SWOT untuk bisnis kolam ikan dan kolam renang demikian. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Rahel dan Mbak Ninika untuk penjabaran terkait analisis SWOT dari bisnis kolam renang dan kolam ikan ya. Mungkin selanjutnya dibantu lebih didetailkan lagi terkait persaingan bisnis seperti apa di bisnis kolam ikan dan kolam renang ini. Silakan Mas Patah bantu menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Padlu selaku moderator pada diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan persaingan bisnis jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan. Ada beberapa poin berdasarkan pandangan kelompok kami. Yang pertama, banyaknya perusahaan atau kompetitor. Nah, kontraktor profesional atau skala besar dan menengah. Perusahaan seperti di Multipool, Sanjaya Pool, Karya Utama Pool, dan sejenisnya menyediakan layanan komprehensif, desain konsultasi, konstruksi, renovasi, hingga maintenance seluruh Indonesia. Merek-merek ini kerap melayani proses residensial, kelas atas hotel, villa, apartemen, spa, bahkan waterpark. Nah, untuk kontraktor lokal atau mandor independen, banyak pemain lokal independen melayani pembuatan kolam renang minimalis dan maintenance di area perkotaan. Tarif mereka lebih kompetitif tetapi dengan kapasitas dan reputasi yang terbatas. Contohnya kontraktor perumahan dengan pekerja freelance atau mandor aktif via media sosial atau marketplace. Nah, poin kedua terkait harga dan after sales. Ini juga menjadi poin penting salah satu untuk persaingan bisnis di jasa pembuatan kolam renang ataupun kolam ikan.
Nah, terkait layanan purna jual, jasa perawatan kolam, perbaikan dan konsultasi akan menjadi nilai tambah untuk kontraktor maupun kontraktor lokal maupun profesional gitu. Yang kedua ada pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif, baik online maupun offline, akan mempengaruhi jumlah pelanggan. Dan yang untuk harga sendiri, harga yang kompetitif dengan kualitas yang baik akan menjadi daya tarik bagi pelanggan, baik sekelas skala besar maupun independen ataupun lokalan. Next. Poin ketiga, persaingan bisnis jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan, yaitu dari kualitas material maupun konstruksi. Kualitas material yang digunakan dalam pembuatan kolam sangat penting untuk ketahanan dan keawetan kolam. Persaingan itu bisa terjadi pada kualitas material dan keahlian dalam konstruksi maupun yang tadi sudah dijelaskan ya di analisa SWOT terkait sertifikasi daripada petugas atau pekerjanya. Nah, yang keempat, ada poin desain dan inovasi. Desain kolam yang unik dan inovatif, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun fitur tambahan, seperti adanya air terjun atau pencahayaan, bisa menjadi pembeda dan menarik minat pelanggan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Mas Fadlu. Oke, terima kasih Mas Fata untuk penjabaran terkait persaingan bisnis di bisnis kolam renang dan kolam ikan ya. Nah, terakhir terkait rekomendasi strategis seperti apa nih? Nah, mungkin bisa dibantu menjelaskan oleh Mas Andrian, silakan. Ya, baik, selanjutnya setelah mendengar dari beberapa penjelasan teman-teman tadi, mendapatkan rekomendasi strategis untuk jasa bangunan kolam ini. Yang pertama, prioritaskan penjualan ke segmen pasar yang memiliki kebutuhan tinggi dan daya beli kuat. Terus tawarkan paket lengkap mulai dari desain, pembangunan, instalasi pompa, dan filtrasi, sehingga jasa perawatan pasca bangunan. Ini mungkin suatu penawaran yang cukup menguntungkan bagi calon customer karena satu paket langsung dibuatkan sampai selesai gitu. Terus tampilkan portofolio proyek secara aktif di media sosial atau website atau membuat website resmi. Ini juga bakal menambah kepercayaan bagi customer gitu bahwa industri jasa pembuatan kolam ini sangat profesional gitu. Terus buat promosi minimal seperti diskon akhir tahun, paket lebaran, atau gratis perawatan 3 bulanan mungkin untuk menarik keputusan cepat dari calon pelanggan. Ini tentunya bakal menarik banget ya karena calon customer pasti bakal melihat wah ada diskon nih atau wah ada ada benefit gratisnya gitu. Jadi bakal mendorong para customer untuk memakai jasa pembuatan kolam dari penyedia tersebut. Terus siapkan tim sales dan teknis yang bisa memberikan estimasi harga dan desain awal secara cepat. Terus kumpulkan bukti-bukti testimoni dari para customer sebelumnya, baik itu video ataupun foto, yang dimana ini dapat kita hide gitu. Kalau misalkan di IG kan kita bisa buat highlight gitu supaya calon customer kita bisa melihat oh ternyata testimoninya bagus itu. Berarti bisa menunjukkan jasa servis jasa pembuatan kolam ini baik gitu. Terus bangunan model bisnis yang berlangganan untuk perawatan gitu. Mungkin cukup sekian Mas Fadli. Oke, terima kasih Mas Andrian. Ditutup dengan rekomendasi strategisnya juga terima kasih untuk rekan-rekan semua untuk penjabarannya. Berikut adalah dua topik yang sudah kami bahas, yaitu yang pertama terkait gambaran umum, terkait bisnis servis pipa, pompa, dan juga alat sanitari, dan yang kedua terkait bisnis kolam renang dan penyediaan kolam renang dan kolam ikan. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan juga untuk pendengar yang nantinya akan menonton video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.